Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan teman-teman semuanya diberi kemudahan, kesehatan, dan terus semangat untuk mendaftar Senam PTN 2022. Teman-teman, hari ini kita akan mengulas mengenai jadwal, syarat, dan tahapan untuk mengikuti SNMPTN tahun 2022. Sebagai informasi teman-teman, jadwal Senam PTN 2022 sudah dirilis di website Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Teman-teman bisa akses di website ltmpt.ac.id, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau melihat langsung ke webnya, silahkan saja. Namun untuk ulasannya, silahkan teman-teman lihat di video ini. Karena apa? Karena saya akan mengulas secara terperinci mengenai jadwal, syarat, tahapan, dan lain-lainnya mengenai SNMPTN 2022. Jadi informasi ini adalah informasi yang terbaru, teman-teman. Nanti kita lihat di ujung video ada mengenai jadwal-jadwal lengkap dari SNMPTN tahun 2022. Teman-teman, bagi yang belum subscribe channel PMAS Plus, kami ingatkan supaya langsung saja tunaikan subscribe-nya. Karena apa? Agar kita semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Tanpa dukungan teman-teman, maka kami tidak akan memiliki semangat untuk mempost hal-hal terbaru lainnya, teman-teman. Oke? Baik. Kita akan mulai ke slide yang pertama, teman-teman. Di awal nanti, teman-teman pasti akan melihat di website LTMPT ya mengenai yang namanya PDSS. Apa itu PDSS? Ini penjelasannya. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah, kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi teman-teman, pangkalan data sekolah dan siswa ini nanti akan diisi oleh sekolah, teman-teman. Dan teman-teman semuanya akan dipersilahkan oleh sekolah teman-teman untuk mencek dan mencocokkan apakah data teman-teman sesuai dengan data yang sudah diisikan oleh sekolah. Itu mulainya nanti ada jadwalnya diberikan oleh LTMPT, teman-teman. Yang kedua, PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 atau KTSP dan Kurikulum 2013. Sistem paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Tentu jika teman-teman memiliki sekolah negeri, maka saya pikir tidak ada masalah nih mengenai keikutsertaan kurikulum sekolah teman-teman sekalian. Tapi untuk yang sekolah-sekolah swasta, maka teman-teman perlu nih mencek apakah sekolahnya sudah menerapkan kurikulum KTSP atau kurikulum K13 ini, teman-teman, atau kurikulum 2013 ya. Oke, yang ketiga di sini dikatakan untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Jadi nanti ada nih pangkalan data langsung nih membuat perbedaannya antara kurikulum ini. Jika sekolah teman-teman menggunakan KTSP, nanti ada tuh perbedaannya. Kemudian kurikulum 2013 ada tuh cara pengisian PDSS-nya. Itu nanti di portal PDSS tercantum tuh apa-apa saja yang perlu diisi oleh sekolah teman-teman sekalian. Yang keempat, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Teman-teman, kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kak, saya ingin mencoba Senam PTN tahun depan, tahun 2022. Tapi apakah bisa saya mendaftar secara pribadi, bukan dari sekolah? Jawabannya, jika sekolah teman-teman tidak terdaftar tidak melakukan pengisian PDSS, maka teman-teman satu sekolah tersebut dipastikan tidak bisa mengikuti SNMPTN 2022. Jadi, kewenangan untuk mengikutkan siswa-siswinya mengikuti SNMPTN 2022 adalah kewenangan dari sekolah, teman-teman. Dan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah teman-teman masing-masing. Sudah paham ya kira-kira untuk slide yang pertama? Nanti teman-teman kalau membuka langsung di LTMPT ini, teman-teman pasti langsung lihat di awal itu yang tertera mengenai ini. Ya, teman-teman buka ini ltmpt.ac.id, kemudian nanti klik yang dia bagian SNMPTN-nya, teman-teman. Oke. Lanjut ya, kita lanjut.
Baik, kita masuk ke slide yang selanjutnya teman-teman, yaitu mengenai persyaratan. Pertama ini kita bahas dulu mengenai persyaratan sekolah teman-teman. Untuk persyaratan sekolah, yang pertama yaitu sekolah yang bisa mendaftar adalah SMA, sekolah menengah atas, kemudian MA atau madrasah aliyah, kemudian SMK atau sekolah menengah kejuruan yang mempunyai NPSN. NPSN ini apa? Nomor pokok sekolah nasional. Untuk sekolah-sekolah yang baru biasanya jarang tuh ada. Misalnya kalau berdiri setengah tahun, kemudian berdirinya beberapa bulan, itu biasanya NPSN-nya belum keluar kan gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah lama itu biasanya NPSN-nya sudah ada. Jadi jika teman-teman memiliki sekolah-sekolah yang baru, usahakan selektif tuh menanyakan ke sekolah apakah sekolahnya sudah terdaftar di NPSN atau belum kan gitu. Oke, kemudian yang kedua, ketentuan akreditasi. Jadi teman-teman, tidak semua sekolah bisa mendaftarkan siswa-siswinya mengikuti jalur senam PTN. Dan kuota per sekolah itu berbeda-beda teman-teman. Tergantung apa? Tergantung akreditasi sekolah teman-teman masing-masing. Misalnya nih, untuk ketentuan yang pertama, akreditasi A itu 40% terbaik dari sekolahnya bisa mengikuti senam PTN. Misalnya ada 100 siswa dari sekolah teman-teman sekalian, 40% atau ranking 1 sampai 40 itu bisa mendaftar senam PTN. Jika sekolah teman-teman akreditasinya A, ya, berarti ada 40 orang dari 100 siswa yang bisa mengikuti senam PTN, kan gitu. Kemudian jika akreditasi sekolah teman-teman adalah 2B, maka sekolah teman-teman berhak mengikutkan siswanya mengikuti seleksi SNMPTN 2022 hanya 25%. Jika siswanya ada 100 orang, maka hanya 25 orang yang bisa mendaftar senam PTN, teman-teman. Jika akreditasinya C dan lainnya, artinya yang belum ada akreditasinya, maka ya teman-teman hanya bisa mendaftar itu hanya 5%. Misalnya 100 orang siswanya, maka hanya 5 orang lah yang bisa mendaftar senam PTN. Dan itu adalah dari ranking teratas. Bagaimana cara mengetahui rankingnya? Di ranking dari PDSS tadi, ya, dari pangkalan data sekolah siswa tadi, maka nanti di situ nampak tuh ranking tertingginya siapa, dan disitulah nampak dari nilai rapor teman-teman sekalian dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12 teman-teman, atau diakumulasikan keseluruhannya ada 5 semester teman-teman. Baik, yang ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Ini dia ketentuan lainnya teman-teman mengenai persyaratan sekolah. Oke, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke persyaratan siswa atau persyaratan peserta yang berhak mengikuti SNMPTN 2022. Pertama, siswa SMA, madrasah aliyah, SMK, kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul, teman-teman. Minimal dia ada rankingnya lah. Minimal ranking berapa begitu, ya, sesuai dengan ketentuan sekolahnya. Kan gitu. Jadi ada prestasinya, misalnya prestasinya lomba OSN atau KSN, ya, juara ya begitu. Kemudian lomba misalnya pencak silat nasional atau lomba taekwondo nasional atau kegiatan olahraga lainnya, itu bisa diusulkan dan diusahakan senam PTN itu adalah diikuti oleh siswa-siswi yang memiliki prestasi-prestasi luar biasa, teman-teman. Oke, yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN masing-masing. Teman-teman, inilah perlunya teman-teman mengikuti sebuah kompetisi. Apakah itu kompetisi yang dia resmi dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga swasta lainnya, teman-teman. Jadi nilai atau sertifikat ya itu bisa teman-teman lampirkan nanti ketika teman-teman diberi kesempatan untuk mengikuti senam PTN kan gitu. Makanya teman-teman usahakan dari sekarang. Jika yang belum memiliki sertifikat, ya usahakanlah dari sekarang supaya teman-teman ada sertifikatnya. Tapi jangan di-scan ya teman-teman ya. Harus betul-betul memang usaha atau jerih payah teman-teman sekalian.
Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ya, ini lagi-lagi saya ulangi bahwa yang mendaftar adalah orang-orang yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh sekolahnya. Makanya nih saya wanti-wanti bagi teman-teman yang dari sekolah swasta, usahakan tanyakan dari sekarang ke sekolahnya apakah tahun ini kita mendaftar melalui jalur SNMPTN ini, teman-teman. Dan usahakan kalau memang sekolahnya tidak bilang kita nggak usah ikut lah, usahakan bilang ikut kan gitu. Kalau bisa demonstrasi pun boleh kan gitu. Demonstrasi dengan yang baik ya, jangan bakar-bakar ban. Setidaknya demonstrasi menanyakan, nah, kemudian beraudiensi ya kan gitu. Karena apa? Karena ini SNMPTN ini termasuk salah satu jalur yang sangat mudah, teman-teman. Ya, teman-teman tanpa ujian, teman-teman bisa mengikuti sebuah seleksi kan gitu. Yang keempat, memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Ini yang saya katakan tadi, teman-teman. Ya, di PDSS itu selain nanti data-data teman-teman, data siswa, data nama, NISN, kemudian kelas, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, nama orang tua dan lain-lainnya. Maka di situ juga nanti akan diisikan mengenai nilai raport semester teman-teman dari semester 1 sampai dengan 5. Dari kelas 10 sampai kelas 12 semester pertama, teman-teman. Kemudian yang kelima, peserta memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Oke, portofolio ini apa, teman-teman? Portofolio ini kertas atau apa kan gitu. Teman-teman, untuk portofolio ini bagi teman-teman misalnya ngambilnya seni lukis atau seni tari atau yang mau ngambil olahraga misalnya pendidikan jasmani, olahraga misalnya atau ilmu keolahragaan, maka teman-teman wajib mengunggah portofolio. Portofolio ini bisa dalam bentuk sertifikat, bisa dalam bentuk video, teman-teman. Misalnya teman-teman yang dia jago seni, teman-teman tunjukkan nanti video-video teman-teman misalnya seni lukis, teman-teman melukis kan gitu, atau seni tari, maka teman-teman tunjukkan dengan video yang teman-teman unggah di berkas portofolio teman-teman nanti bahwa teman-teman memang ahlinya menari. Ini khusus untuk jurusan seni dan olahraga saja, teman-teman. Untuk jurusan lain tidak ada ketentuan yang mewajibkan teman-teman harus mengunggah yang namanya portofolio. Oke, sudah paham ya? Baik. Kalau belum paham, silakan komen di komentar. Nanti saya jelaskan via ketikkan saja, teman-teman. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, selanjutnya untuk memilih program studi, teman-teman, ya, yang pertama ketentuannya adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi teman-teman, pilihan program studi itu yang tersedia hanya 2, teman-teman, nggak 10. Misalnya teman-teman dinyatakan bisa nih mengikuti SNMPTN atau eligible, maka teman-teman hanya boleh memilih 2 program studi. Misalnya program studi pertama matematika, program studi kedua fisika misalnya. Matematika teman-teman ambil misalnya di UI, Universitas Indonesia. Untuk yang fisika teman-teman ambil misalnya di UGM misalnya, atau dua-duanya di UI atau dua-duanya di UGM atau universitas yang lainnya kan gitu. Maka yang boleh atau yang paling banyak program studi itu hanya 2, teman-teman. Dari 1 atau 2 PTN. Bisa dari PTN yang sama, bisa juga dengan 2 PTN yang berbeda, teman-teman. Oke, paham ya? Baik. Nomor 2, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Misalnya, teman-teman berdomisili di provinsi Jawa Tengah misalnya. Sekolah teman-teman itu di provinsi Jawa Tengah. Ya, maka teman-teman wajib tuh memilih 1 PTN. Jika teman-teman memilih 2, maka wajib teman-teman memilih 1 PTN di provinsi Jawa Tengah. Dan satunya lagi, maka teman-teman boleh tuh memilih di provinsi lainnya. Namun, jika teman-teman hanya memilih 1 program studi, maka teman-teman dipersilakan memilih di provinsi manapun, nggak harus di Jawa Tengah. Tapi, ya sekali lagi saya ulangi, jika teman-teman memilih 2 program studi, maka teman-teman wajib salah satunya memilih PTN di domisili sekolah teman-teman sesuai dengan provinsinya masing-masing. Oke, paham ya?
Baik, jika paham kita lanjutkan ke nomor 3. Disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Misalnya teman-teman, ya ini disarankan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman SMA, kemudian jurusannya IPA, dan usahakan teman-teman disarankan teman-teman tidak mengambil perguruan tinggi yang program studinya IPS. Atau misalnya teman-teman jurusan SMK komputer, maka teman-teman sangat disarankan untuk memilih prodi atau program studi yang berbau komputer, teman-teman. Ya. Jangan teman-teman misalnya SMK-nya otomotif misalnya, tapi ngambilnya misalnya pendidikan sekolah dasar, itu jauh teman-teman. Ya, jauh. Maka usahakan teman-teman yang dia lintas minatnya dari SMA teman-teman dengan perguruan tingginya itu sama teman-teman. Dan untuk lulusnya itu biasanya lebih berpeluang lulus daripada teman-teman mengambil misalnya lintas minat atau lintas jurusan teman-teman. Misalnya orang yang jurusan IPS tapi dia ngambilnya nanti pendidikan fisika misalnya. Ya, itu kan kalau IPS ke fisika itu kan bagian yang IPA. Maka teman-teman bisa jadi lulus tapi lebih besar kemungkinan tidak lulus teman-teman. Makanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, mensyarankan tidak lintas minat atau lintas jurusan teman-teman. Jadi jangan bertaruh ya teman-teman. Jangan bertaruh atau ya udahlah coba-coba aja kok kan gitu. Toh enggak ujian. Tapi teman-teman jika mencoba SNMPTN, usahakan teman-teman memang mau lulus dan niatkan untuk lulus. Oke, paham ya teman-teman? Baik, jika kurang paham boleh ditanyakan atau kita diskusikan di kolom komentar teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Oke, untuk ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Bagaimana nih ketentuan pemeringkatannya? Oke, kita baca ya. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA, jika teman-teman jurusan IPA, perhatikan nih. Yang menjadi nilai atau patokan nilainya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Oke, teman-teman, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. 6 mata pelajaran ini usahakan teman-teman memiliki nilainya yang bagus-bagus. Apalagi yang melihat video ini misalnya masih kelas 10, usahakan nilai memang betul-betul terbaik teman-teman bagi yang jurusan IPA. Kemudian untuk jurusan IPS yang dilihat itu adalah jurusan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Teman-teman perhatikan ya. Kemudian untuk jurusan yang bahasa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi dalam salah satu bahasa asing sesuai dengan jurusan bahasa teman-teman sekalian. Misalnya jurusan bahasanya misalnya ada bahasa Jerman, maka harus dinilai bahasa itu memang yang paling tinggi daripada yang lain kan gitu. Kemudian untuk yang SMK, maka yang harus diperhatikan adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian teman-teman. Misalnya yang komputer, maka sesuai dengan kekomputerannya kan gitu. Yang otomotif maka sesuai dengan yang otomotifnya teman-teman ya. Ini nih untuk pemeringkatan sekolah, maka sekolah teman-teman sekalian harus memperhitungkan nilai mata pelajaran yang tadi ya. Sudah paham ya? Oke, baik, jika paham kita lanjut nih ke nomor 2. Sekolah dapat menambahkan kriteria lainnya berupa prestasi akademik dalam menentukan pemeringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misalnya si Abdul misalnya, itu namanya aja ya, jangan tersinggung ya. Si Abdul ya, nilainya 75 di pemeringkatan. Ini di peringkat paling bawah nih misalnya kan. Peringkat paling bawah yang bisa mencoba SNMPTN. 75 misalnya, misal ya. Kemudian si Abdel, jangan tersinggung ya, ini namanya contoh aja. Si Abdel nilainya 75 juga, maka sekolah harus memilih nih salah satu. Ibaratnya jika kedua ini nggak bisa dimasukkan semuanya kan gitu, maka pilih salah satu. Mana nih? Maka yang bisa menentukan itu adalah prestasi akademiknya selama ini teman-teman. Ya, misalnya si Abdul dia misalnya pernah ikut KSN, kompetisi sains nasional, juara 1 misalnya seprovinsi, sedangkan si Abdul enggak, maka lebih baik sekolah mengambil yang si Abdul. Namun jika si Abdul misalnya, kalau tadi si Abdul misalnya tingkat provinsi, misalnya si Abdul tiba-tiba dia ikut
tapi dia sudah juara tingkat nasional, maka lebih diprioritaskan itu si Abdel, teman-teman. Jika apa? Jika nilainya sama dan mereka itu adalah sudah paling terbawahnya kan gitu. Salah satunya harus tidak bisa ikut kan gitu. Maka sekolah harus bisa menentukan atau menambah kriteria lainnya lewat prestasi akademik, teman-teman. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap sekolah teman-teman pasti berbeda. Jika akreditasinya A 40%, jika akreditasinya B 25%, jika akreditasinya C atau lainnya, maka hanya boleh 5% saja, teman-teman. Oke? Baik. Jika ada pertanyaan yang perlu teman-teman tanyakan, kurang paham apa segalanya, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, saya jawab insya Allah. Oke, ini alurnya teman-teman ya, alurnya selama pendaftaran SNMPTN 2022 teman-teman ya. Pertama, pengumuman kuota. Hari ini belum ada pengumuman kuota ya bagi sekolah dengan akreditasi dan jumlah siswa. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi siswa, kemudian pengecekan data ya oleh siapa? Oleh LTMPT untuk melihat apa? Melihat siswa yang eligible yang bisa mendaftar SNMPTN. Kemudian sekolah menentukan nih berapa orang yang bisa mengikuti SNMPTN. Nanti sekolah pasti sibuk tuh menanyai kalian. Ada di sini yang mau masuk perguruan tinggi negeri? Kalau nggak ada, udahlah kita nggak usah daftar kan gitu. Biasa gitu. Kemudian pengisian PDSS ya. Ini diisi nanti data teman-teman, kemudian nilai raportnya disesuaikan. Kemudian masuk ke pendaftaran SNMPTN. Ini nih, jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Kemudian pemilihan program studi ya, ini juga sama ya. Kemudian pengunggahan portofolio, kemudian seleksi jalur SNMPTN. Setelah itu baru pengumuman, setelah pengumuman daftar ulang teman-teman. Ya, ini alurnya ya teman-teman. Ini alurnya semuanya, ini alurnya. Dari mulai pengumuman kuota sampai daftar ulang sudah ada jadwalnya teman-teman. Sudah dirilis di website ltmpt.ac.id. Slide selanjutnya ayo kita lihat. Ini nih tanggal-tanggalnya. Kalau bisa teman-teman screenshot, jadikan foto profil di handphonenya. Supaya apa? Supaya jangan lupa tanggal-tanggal ini teman-teman. Ya, tanggal-tanggalnya ini yang sudah dirilis LTMPT. Teman-teman silakan ya. Silakan lihat, kalau nggak percaya sumber ini, lihat di website ltmpt.ac.id teman-teman. Sudah dirilis oleh LTMPT. Tanggalnya yang pertama itu pembuatan akun tanggal 4 Januari sampai 15 Februari. Ini pembuatan akun LTMPT ya teman-teman. Kemudian sosialisasi PDSS. Saat ini sudah mulai nih teman-teman. Ini saya dapatkan dari sosialisasi PDSS juga teman-teman. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai 8 Februari teman-teman. Kemudian sosialisasi SNMPTN dari 1 Desember sampai 28 Februari teman-teman. Kemudian launching PMB. PMB ini apa ya? Kegiatan PMB, penerimaan mahasiswa baru teman-teman. Oke, kok pura-pura nggak tahu juga saya tadi. Oke, 4 Januari 2022. Kemudian yang keempat, penetapan siswa eligible. Siswa eligible adalah siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. 4 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS oleh sekolah, kemudian pemantauannya oleh siswa-siswi juga dari 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Kemudian pendaftaran SNMPTN 14 Februari sampai 28 Februari. Hanya 2 minggu teman-teman. Jadi jangan sampai nih tanggal ini teman-teman lewatkan. Nanti teman-teman gak bisa mendaftar lagi. Kemudian pengumuman hasilnya 29 Maret 2022. Teman-teman, untuk yang pertama ini saya sarankan teman-teman semua menyiapkan diri untuk mengikuti SNMPTN 2022. Untuk mengikuti seleksi lainnya misalnya SBMPTN atau jalur mandiri, itu opsi yang nomor 2, nomor 3 teman-teman. Saat ini opsi pertama kita bagi teman-teman yang mau coba PTN, usahakan ikut terlebih dahulu pendaftaran SNMPTN 2022 jika teman-teman masuk atau termasuk siswa yang eligible teman-teman. Oke, di sini juga ada ketentuan di bawahnya. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00. Jadi jangan sampai teman-teman telat mendaftar. Dan ini yang saya lingkari sekali lagi ya teman-teman ya, saya lingkari sekali lagi. Tanggal 28 Februari jam 15.00 sudah berakhir teman-teman. Usahakan ya sekali lagi screenshot dan jadikan foto profil
handphone teman-teman sekalian. Usahakan juga sharing, diskusi dengan teman-teman semuanya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ya, saya doakan teman-teman yang ingin melihat video ini lulus semuanya di SNMPTN tahun 2022. Demikian, semoga bermanfaat. Next series 26 kita akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.